Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah rasulullah. Kaum muslimin sekalian, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di kesempatan malam yang mulia ini, karena kita berada di majelis ini, ketika kita berada di salah satu dari majelis, kita dikumpulkan dengan para penuntut ilmu dan hadir juga bersama kita dari para ustaz, para Allah. Ini salah satu di antara kenikmatan yang harus kita syukuri, dan salah satu di antara cara kita mensyukuri nikmat ini adalah dengan memanfaatkan detik-detik kita bersama Ustaz kita, menit-menitnya, waktu yang disediakan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz. Kemudian menjaga adab bermajelis, bagaimana yang mungkin sudah kita sampaikan di kesempatan pagi ini, bahwasanya salah satu kunci sukses orang penuntut ilmu adalah dengan beradab. Para ulama mengatakan bil adabi yafhamul ilm. Dengan beradab maka kita akan mengerti. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Semoga selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini, insyaallah kita atau ustaz kita akan membahas sebuah tema yang agung, yaitu kunci surga la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Itulah tema yang akan kita dengarkan dari Ustaz Dr. Al-Rahim Hafizahullah. Kemudian ada sedikit pengumuman informasi dari kita semua. Insyaallah infak yang terkumpul dari tabligh pagi ini sebagiannya akan disalurkan kepada korban Gunung Semeru. Dan insyaallah sebagian infak yang terkumpul kesempatan malam yang berbahagia ini akan disalurkan ke korban manusia. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir sesi nanti kira-kira setelah azan Isya kita akan membuka sesi tanya jawab dan akan diedarkan kotak spam. Bisa dituliskan pertanyaannya. Kalau bisa pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas, karena nanti kita akan lebih mengutamakan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Baik, untuk panjang mukadimah, langsung saja kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ikhwah dan juga para akhwat, para jamaah Masjid Ar-Rahman, hafizakumullah jami'an. Sebuah kebahagiaan tersendiri pada sore hari ini bisa berkumpul dengan antum di sebuah majelis yang kita berharap semoga Allah SWT memberkahi majelis ini dan menjadikan orang-orang yang hadir termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menghadiri majelis ilmu, menginginkan dengan apa yang dia dengar untuk mengamalkan ilmu tersebut. Pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah tentang keutamaan silaturahim. Tadi disebutkan keutamaan la ilaha illallah ya. Ya. Enggak masalah. Tentang keutamaan silaturahim. Ini adalah satu di antara amal soleh yang mungkin banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa ternyata ini adalah termasuk bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Masing-masing dari kita, ikhwah sekalian, punya kerabat, punya saudara. Jarang di antara kita yang hidup di dunia dalam keadaan kita sendiri, tidak ada kerabat satupun, tidak ada keluarga satupun. Dan ternyata mereka ini memiliki hak yang harus kita tunaikan. Inilah yang insya Allah akan kita bahas pada sore hari ini, dan semoga waktu yang sedikit ini antara habis maghrib sampai adzan isya ini berkah dan kita bisa mengambil faedah. Yang ana inginkan tentunya kita semuanya setelah mendengar kajian ini semangat untuk menghidupkan amalan ini, yaitu menyambung tali silaturahim. Pertama, apa pengertian silaturahim? Berasal dari atau terdiri dari dua kata. Pertama adalah silah, kemudian yang kedua adalah ar-rahim. Silatun artinya adalah menyambung, lawan dari memutus. Ar-rahim artinya adalah keluarga atau kerabat, dan ini mencakup keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Itu semuanya masuk di dalam ar-rahim. Masuk di dalamnya yang termasuk mahram atau yang bukan termasuk mahram. Itu juga termasuk ar-rahim. Berarti di sini kita memahami makna silaturahim secara bahasa, yaitu menyambung dengan kerabat-kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, baik yang termasuk mahram kita maupun yang bukan termasuk
mahram kita. Bibi termasuk mahram atau bukan? Termasuk mahram. Sepupu bukan termasuk mahram, tapi dia adalah termasuk rahim kita yang dia punya hak untuk kita sambung. Apa hukum melakukan silaturahim? Apakah dia adalah sesuatu yang sunnah? Ternyata para ulama bersepakat bahwa menyambung silaturahim hukumnya wajib. Jadi bukan mustahab. Dia adalah sesuatu yang wajib. Dan memutus tali silaturahim berarti hukumnya apa? Haram. Bahkan dia termasuk dosa besar. Berkata Al-Qurtubi rahimahullah, ittafaqatil millatu ala anna silatul rahimi wajibatun wa anna qati'ataha muharramah. Dan telah disepakati bahwasanya silaturahim hukumnya adalah wajib dan memutus tali silaturahim hukumnya adalah diharamkan. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hukumnya, dan ternyata ini bukan perkara yang remeh, sampai para ulama sepakat menyambung tali silaturahim dengan keluarga kita adalah sesuatu yang wajib. Maka tentunya ini menggugah kita semuanya untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah silaturahim ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang memutus tali silaturahim, akhirnya kita terjerumus ke dalam satu di antara dosa-dosa besar. Keutamaan silaturahim telah datang di sana dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan silaturahim. Kita sebutkan di antaranya yang pertama, Allah SWT telah memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk menyambungnya. Dari mana kita tahu? Allah SWT mensifati orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh. Di antara sifat mereka adalah menyambung sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Allah mengatakan, walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala. Di antara sifat mereka adalah orang-orang yang menyambung sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Dan rahim diperintahkan di dalam agama ini untuk disambung. Di antara sifat hamba-hamba Allah, mereka adalah menyambung apa yang Allah SWT perintahkan untuk disambung. Karena mereka adalah hamba yang harus tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah SWT memerintahkan, maka mereka pun melaksanakan. Dan Allah SWT mengatakan dalam ayat yang lain, wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan takutlah kalian kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta, wal arham, dan takutlah kalian dengan rahim, dengan keluarga. Maksudnya adalah hati-hati kalian dari memutus tali silaturahim. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kita untuk menyambungnya dan melarang kita untuk memutus tali silaturahim. Keutamaan yang kedua, silaturahim ini adalah akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Dan kita semuanya diperintahkan untuk meneladani beliau. Laqad ja'akum rasulun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Dan di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau orang yang senang melakukan silaturahmi. Dan ini bukan hanya ketika beliau diutus menjadi nabi. Bahkan sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, sudah dikenal sebagai orang yang menyambung silaturahim. Mendatangi pamannya, mendatangi bibinya, mendatangi keluarganya. Dalam sebuah hadis, Khadijah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW mengabarkan kepada beliau tentang apa yang terjadi ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan beliau dalam keadaan takut, maka Khadijah radhiyallahu taala anha berusaha untuk menenangkan hati suaminya dan menyebutkan beberapa sifat yang dimiliki oleh Nabi SAW dan beberapa akhlak beliau yang ini menjadi sebab bahwasanya Allah SWT akan memuliakan beliau dan tidak akan menghinakan beliau. Berkata Khadijah radhiyallahu taala anha, "Kalla abshir fa wallahi la yukhzika Allahu abada." Sekali-kali tidak, dan tenanglah, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selamanya. Fa wallahi innaka latasilur rahimah wa tasduqu al-haditha wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan di antara sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan beliau. Yang pertama yang beliau sebutkan adalah innaka latasilu ar-rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim. Di antara yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya menyambung tali silaturahim ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Sampai di antara masyarakat jahiliyah sendiri termasuk akhlak yang mulia yang dengannya seseorang dipuji. Dan Nabi SAW sebelum bi'atsah sudah dikenal sebagai orang yang senang melakukan silaturahim, banyak memperhatikan keluarga dan juga kerabatnya, mengunjungi mereka. Dan di antara sebab atau di antara faedah yang bisa kita ambil dari ucapan Khadijah, orang yang memiliki sifat silaturahim ini menjadi sebab seseorang tidak akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innaka atau innallah wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama. Dan sadaqat, benar apa yang diucapkan orang yang senang mengunjungi keluarganya, kerabatnya, melakukan silaturahim, maka dia adalah orang yang mulia dan memiliki kedudukan tersendiri di mata orang lain. Yang ketiga, di antara sebab atau di antara keutamaan silaturahim ternyata menyambung kekeluargaan, kekerabatan. Ini adalah di antara sebab yang
memasukkan seseorang ke dalam surga. Dia bukan sesuatu kebiasaan saja, dia adalah sebuah amalan yang dicintai oleh Allah yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Mungkin kita lihat seorang teman kita, tetangga kita, dia bukan seorang thalibul ilm. Bukan orang yang dikenal banyak ibadah. Standar lah. Ia melakukan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, mungkin sholat malamnya juga kurang, puasa sunnahnya juga kurang, tapi dia memiliki sebuah amalan yang bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam surganya Allah, yaitu dia menjadi orang yang senang melakukan silaturahim. Di dalam sebuah hadis, itu hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada satu orang yang berkata kepada Nabi SAW, "Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Kabarkan kepadaku sebuah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga, menjadi sebab masuknya aku ke dalam surga. Qala ma lahu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arabbun ma lahu." Dimaksud dengan ma lahu di sini adalah pertanyaan yang artinya adalah man hadara minal qaum. Ada apa dia? Kurang lebih demikian makna. Dan diulang oleh Nabi SAW untuk menunjukkan penguatan. Arabbun malahu, ay ayyatu hajatin yatlubuha, apa yang dia inginkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dan menjawab pertanyaan dia dan mengatakan ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah. Cara untuk masuk ke dalam surga, dan ini adalah amalan yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Pertama adalah engkau menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Ini adalah modal. Tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surganya Allah kecuali orang yang bertauhid. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dan engkau mendirikan salat 5 waktu. Yang ketiga, dan engkau membayar zakat. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan wa tasilu ar-rahim, dan engkau menyambung tali silaturahim. Ini menunjukkan bahwasanya menyambung tali silaturahim ini adalah termasuk amal saleh yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang melakukannya dengan niat yang ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka menjadi amalan yang makbul yang menjadi sebab masuknya dia ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Keutamaan yang keempat adalah ternyata menyambung tali silaturahim ini adalah merupakan cabang iman. Nabi SAW menyebutkan bahwa iman ada 70 cabang lebih. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Dan di antara cabang keimanan adalah menyambung tali silaturahim. Kalau seseorang melakukannya, bertambah keimanan dia. Dan kalau seseorang memutus tali silaturahim, maka ini akan mengurangi keimanan dia. Semakin banyak dia melakukan silaturahim dan dia tidak menganggap ini sebagai sebuah kebiasaan, bahkan meniatkan untuk bertaqarrub
mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan silaturahim ini, maka ini akan menambah keimanannya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan masing-masing dari kita beriman kepada Allah, dan masing-masing dari kita beriman kepada hari akhir, maka kata Nabi SAW, orang yang demikian keadaannya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung kekerabatan, hendaklah dia melakukan silaturahim. Ini menunjukkan bahwasanya di antara tanda seseorang beriman kepada Allah dan juga hari akhir adalah dia melakukan silaturahim. Yang kelima, di antara keutamaan menyambung silaturahim, ternyata dia adalah sebab di antara sebab-sebab diampuninya dosa seseorang. Kita ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih dari dosa. Ternyata bukan hanya istighfar, bukan hanya taubat. Di sana ada amalan-amalan yang menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Di antaranya adalah menyambung tali silaturahim. Dari Abdullah bin Umar, ada seseorang mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban 'aziman." Aku telah melakukan dosa yang besar. Fahli taubatun, apakah saya masih bisa mendapatkan taubat? Dia mensifati dosa tadi dengan dosa yang besar, dan dia bertanya, apakah saya masih bisa diampuni dosanya, diberikan taubat oleh Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi SAW mengatakan, hal laka min apakah engkau masih memiliki seorang ibu? Itu ibu masih hidup? Qala, dia mengatakan tidak. Hal laka min khalah, apakah engkau memiliki seorang bibi dari arah ibu? Qala na'am, dia mengatakan iya. Qala fabirraha, maka Nabi SAW mengatakan, kalau demikian maka berbaktilah kepada bibimu tadi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, menunjukkan kepada kita bahwa menyambung tali silaturahim ini bisa menjadi sebab diampuninya dosa seseorang. Kemudian yang keenam, di antara keutamaan menyambung tali silaturahim adalah Allah akan menyambung orang yang menyambung tali silaturahim. Allah akan menyambung, maksudnya bagaimana? Akan memperhatikan dia, akan menolong dia, memudahkan urusannya, memberkahi umur, hartanya, keluarganya. Di dalam sebuah hadis, Allah SWT mengatakan kepada Ar-Rahim, "Ala tardayna an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki." Allah berkata kepada Ar-Rahim, apakah engkau ridha seandainya aku menyambung orang yang menyambungmu, dan aku akan memutus orang yang memutusmu? Allah bertanya kepada Ar-Rahim dengan pertanyaan seperti ini, apakah engkau ridha seandainya aku menyambung
orang yang menyambungmu dan memutus orang yang memutusmu. Dia mengatakan, bala ya Rabbi. Iya wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan, fadzaka, maka itulah. Yaitu Allah SWT akan menyambung orang yang menyambung tali silaturahim, dan Allah akan memutus orang yang memutus tali silaturahim. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Ketika seseorang menyambung ar-rahim, maka Allah SWT akan menyambungnya, akan memberikan perhatian yang besar kepada orang tersebut, menolongnya, memudahkan urusannya. Dan kata ini adalah kata yang umum, dimudahkan urusannya dalam pekerjaannya, di dalam mendidik anak dan juga istrinya, di dalam ekonominya. Ketika dia mendapatkan musibah, dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan jalan keluar. Dan sebaliknya, ancaman yang besar bagi orang yang memutus tali silaturahim. Allah SWT akan memutusnya. Tidak diperhatikan oleh Allah. Tidak dimudahkan urusannya. Tidak ditolong. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, tidak dimudahkan untuk bersyukur. Dan ini adalah sesuatu yang kenyataan yang banyak dan sering disaksikan. Orang yang memutus tali silaturahim akan kita dapatkan dia adalah orang yang tidak mendapatkan keberkahan. Ada sebuah cerita seorang yang dia telah memutus tali silaturahim selama 33 tahun. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dari umur 30 tahun sampai umur 63 tahun, yaitu 33 tahun dia memutus sebagian keluarganya. Dan dia menceritakan bagaimana perbedaan keadaan ketika dahulu dalam keadaan dia memutus tali silaturahim dengan keadaan sekarang setelah dia menyambung kembali tali silaturahim tadi. Dia menceritakan bahwasanya dia memiliki banyak harta. Dan harta tersebut tidak terkira, artinya banyak jumlahnya. Dan dia memiliki 3 istri. Dan memiliki 9 anak, kurang lebih. Dan dia menceritakan bahwasanya anak hidup selama 33 tahun tadi dan tersiksa dengan mereka-mereka ini. Tersiksa dengan hartanya. Ketika mendapatkan sebagian hartanya rusak misalnya, setelah selesai maka datang kerusakan pada harta yang lain. Ketika dia ada masalah dengan seorang istrinya, selesai muncul lagi masalah dari istri yang lain. Dan dia menceritakan bahwasanya tidak pernah ada di antara anaknya yang menyuguhkan secangkir air kepadanya sekalipun. Dia menceritakan bagaimana susahnya dia selama 33 tahun tersebut. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dan mulai dia menyambung tali silaturahim, maka Allah SWT mengembalikan mereka ini kepada beliau. Yang sebelumnya anak-anaknya adalah anak-anak yang durhaka, akhirnya Allah SWT memberikan hidayah kepada mereka dan menjadikan mereka orang-orang dan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula istri-istrinya yang sebelumnya menjadi istri yang sulit untuk dinasihati, maka mereka menjadi istri yang taat, menjadi istri yang saleh. Ini hanya sekedar contoh dan tentunya apa yang terjadi di
sana lebih banyak lagi. Intinya, orang yang menyambung tali silaturahim, Allah SWT akan menyambungnya. Allah akan memperhatikan dirinya, menolong dirinya, memudahkan urusannya. Di antara keutamaan tali silaturahim atau menyambung silaturahim adalah Allah akan memberkahi rezekinya dan juga umurnya. Sebagaimana dalam hadis yang mungkin sering antum dengar, Nabi SAW mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya dan senang untuk dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan siapa di antara kita yang tidak senang untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umur? Para ulama menjelaskan di antara makna hadis ini, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya, maknanya adalah di antaranya adalah diberkahi rezekinya. Tidak harus diluaskan rezekinya sehingga menjadi orang yang kaya raya, tapi makna diluaskan rezekinya, diberkahi rezekinya, meskipun dia menjadi seorang pegawai, seorang yang bekerja dengan gaji yang relatif sedikit, tapi Allah SWT memberikan keberkahan baginya di dalam rezeki yang sedikit tadi. Sehingga dengan uang 2 juta, 3 juta, dia bisa mencukupi banyak hal. Alhamdulillah, makan, minum di rumah tidak kekurangan, anaknya bisa sekolah, dan mereka pun lancar dalam sekolahnya, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Dengan uang yang sedikit, tetapi Allah SWT memberikan kebaikan yang banyak urusan yang bisa diselesaikan dengan uang yang sedikit tersebut. Dan inilah yang dinamakan dengan berkah. Banyak kebaikannya. Adapun harta yang banyak, gajinya sampai 30 juta, misalnya 50 juta, tapi kalau dihilangkan keberkahannya oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah harta tersebut membawa kecuali bencana. Tidak menambah baginya kecuali kesengsaraan. Gajinya 50 juta tapi hutangnya juga di mana-mana. Ini menunjukkan bahwasanya harta yang dia miliki tidak berkah. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Di antara maknanya adalah diberkahi usianya. Mungkin dia hanya berumur sampai 40 tahun saja. Tapi Allah SWT banyak memberikan keberkahan pada usianya. Hanya 40 tahun, tapi ternyata banyak perkara yang sudah dia lakukan. Ada orang yang semisal dengan dia 40 tahun tapi belum berbuat apapun untuk dirinya, untuk agamanya. Dan sebagian orang lain diberikan oleh Allah umur yang sama, ternyata Allah bukakan baginya banyak pintu kebaikan. Tentunya ini adalah keinginan dari kita semuanya. Kita ingin dengan usia kita yang pendek, kita bisa meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, menjadi manusia yang berbarokah. Dan ini bisa didapatkan oleh orang yang melakukan silaturahim. Mungkin kita melihat seseorang saudara kita melihat kok waktunya kok berkah sangat, dan dia memiliki banyak manfaat untuk orang lain. Mungkin di antara sebabnya adalah karena dia senang untuk melakukan silaturahim. Baik,
Sudah azan? Azan dulu? Azan dulu? Baik. Kita lanjutkan setelah azan. Ya, sedikit aja. Sedikit pas pertanyaan. Allah Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله Setelah kita mendengar beberapa keutamaan melakukan silaturahim, di sana ada ancaman khusus bagi orang yang memutus
tali silaturahim. Di antaranya adalah akan disegerakan azabnya di dunia. Hati-hati. Akan disegerakan azabnya di dunia. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW mengatakan, "Ma min dambin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim." Yang artinya tidak ada di sana dosa yang lebih pantas Allah segerakan hukumannya di dunia bersama dengan azab yang disimpan untuknya di akhirat daripada mendolimi orang lain dan memutus tali silaturahim. Menunjukkan bahwasanya orang yang memutus tali silaturahim di antara ancamannya adalah akan disegerakan azabnya dan siksanya di dunia ini. Belum lagi ancaman di akhirat. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus tali silaturahim. Dan ini menunjukkan tentang besarnya dosa orang yang memutus tali silaturahim. Terakhir, setelah kita mengetahui tentang keutamaan dan ancaman, maka apa dan bagaimana yang harus kita lakukan dan cara untuk melakukan silaturahim tadi. Pertama, kita berusaha untuk menyambung orang yang memutus tali silaturahim. Mungkin ada di antara kita yang punya masalah dengan sepupunya, atau punya masalah dengan adik dan juga kakaknya, karena satu sebab yang berkaitan dengan harta, dengan warisan, atau pertengkaran antara anak-anaknya. Maka segera kita menyambungnya. Dan inilah tingkatan menyambung silaturahim yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi, walakinnal wasila alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim yang sebenarnya itu adalah orang yang membalas. Kalau dia diziarahi, dikunjungi oleh kerabatnya, dia balas dengan mengunjungi juga. Ini semua orang juga melakukannya demikian. Karena dia dikunjungi, akhirnya dia juga mengunjungi yang lain. Sesuatu yang mudah. Tapi orang yang benar-benar menyambung silaturahim adalah orang yang ketika diputus rahimnya, maka dia berusaha untuk menyambungnya. Dan ini adalah tingkatan yang tinggi, karena seseorang dia memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya, dikata-katai, tidak diberi, yang lainnya dikasih, dia tidak dikasih, yang lainnya dikunjungi, dia tidak dikunjungi. Maka tabiat manusia asalnya dia tidak mau untuk mengunjungi orang tersebut, tidak mau untuk memberi orang tersebut, sebagaimana orang tersebut juga tidak mau berkunjung ke rumah kita, bahkan tidak pernah telepon kita. Juga ada acara pernikahan keluarga, dia juga tidak datang. Kita ada syukuran juga, dia tidak mengucapkan selamat dan seterusnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, orang yang sesungguhnya menyambung silaturahim adalah ketika diputus hubungan kekerabatannya, kemudian dia memaksakan dirinya untuk menyambungnya. Dia tetap telepon, dia tetap memberi meskipun dia tidak diberi, dia tetap mengunjungi meskipun dia tidak dikunjungi. Ini adalah sekali lagi tingkatan yang sangat tinggi. Di dalam sebuah hadis
Yang lain, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, saya punya keluarga, saya menyambung mereka dan mereka justru malah memutusnya. Saya berbuat baik kepada mereka, justru malah mereka berbuat jelek kepada. Saya bersabar, justru malah mereka mengganggu saya." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "La in kunta kama qulta, faka'annama tusibbuhum al-mal, wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dhalik." Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada orang tersebut, kalau engkau seperti ini terus, artinya engkau berbuat baik kepada mereka, menyambung kekerabatan sementara mereka memutusnya, maka engkau senantiasa ditolong oleh Allah selama engkau melakukan yang demikian. Di antara cara untuk mempraktekkan amalan yang satu ini adalah kita berusaha untuk menyambung silaturahim dengan cara memberi. Dan ini adalah silaturahim sekaligus sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Inna sadaqata 'alal miskini sadaqatun wa 'alal rahimi ithnatani sadaqatun wasilah." Sesungguhnya bersedekah untuk orang miskin ya sedekah saja. Tapi ketika kita bersedekah untuk keluarga, maka ada dua pahala. Pahala bersedekah dan pahala silaturahim. Dan mereka tentunya lebih berhak daripada yang lain. Kalau memang kita ingin bersedekah, lihat keluarga kita terlebih dahulu, adakah di antara mereka yang membutuhkan? Maka mereka lebih berhak daripada yang lain. Kita dapat pahala sedekah sekaligus silaturahim. Mendoakan apabila dia mendapatkan kebahagiaan, anaknya lulus atau dia baru mendapatkan karunia seorang anak misalnya, maka kita mengucapkan selamat, mendoakan. Dan kalau dia ditimpa sebuah musibah, maka kita ikut berbelasungkawa, mengucapkan belasungkawa dan ikut bersedih, dan kita mendoakan. Maka ini juga termasuk bagian dari menyambung silaturahim. Kemudian tidak berbuat jelek kepada mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bertanya tentang keadaan mereka, hanya sekedar tanya saja, "Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Ade?" Ini sudah termasuk menyambung silaturahim. Sesuatu yang sepele, tapi itu adalah kalau kita niatkan karena Allah, itu adalah bagian dari menyambung silaturahim. Mendamaikan sebagian keluarga kita yang saling memutus tali silaturahim. Jangan kita membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut. Kalau kita memang bisa menjadi sebab mereka damai dan rukun kembali, maka adalah kita lakukan yang demikian. Saling memberikan hadiah. Memberikan hadiah meskipun hanya sepele. Antum berkunjung ke sana dengan membawa oleh-oleh, meskipun hanya sesuatu yang murah, tapi ini memberikan pengaruh tersendiri kepada saudara kita tadi. Mengunjungi orang yang sakit di antara mereka. Ya, mengunjungi orang yang sakit di antara mereka. Maka kita mendapatkan pahala mengunjungi orang yang sakit dan juga mendapatkan pahala silaturahim. Kemudian terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau kita mengunjungi keluarga kita yang bukan mahram, karena tadi kita sebutkan, termasuk di antara kerabat kita adalah orang-orang yang bukan mahram, maka tentunya harus kita perhatikan adab-adabnya. Tidak boleh kita khalwah. Jangan karena alasannya adalah silaturahim kemudian kita melanggar aturan Allah yang lain. Tidak boleh kita khalwah, tidak boleh kita salaman dengan yang bukan mahram. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu kita perhatikan, kalau memang kita sudah mengetahui tentang pentingnya tali silaturahim ini, maka hendaklah kita
berusaha untuk mempelajari siapa yang termasuk keluarga bapak dan siapa yang termasuk keluarga ibu. Kalau perlu ada waktu tersendiri. Bapak ini saudaranya siapa saja? Fulan, anaknya siapa saja? Tinggalnya di mana? Kalau bisa dicatat. Ibu juga demikian. Kalau bisa ada catatan, dan kita ajarkan anak-anak kita tentang mereka-mereka ini, supaya mereka bisa menghidupkan sunnah ini, sehingga meskipun kita tidak ada, mereka ada catatan siapa di antara saudara-saudara bapak dan saudara-saudara ibu yang harus saya sambung. Jangan kita biarkan mereka tidak tahu menahu tentang sepupunya, tidak mengetahui tentang mana Pak D-nya, mana budenya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian para kajian yang sudah disampaikan oleh sudah dibacakan. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaan yang pertama. Adakah parameter itu seseorang dikatakan sebagai pemutus tali silaturahmi? Tentunya diantaranya yang secara zahir ketika dia tidak menghubungi kerabat tersebut dalam waktu yang lama, ya, cuek dengan keadaannya, tidak pernah menanyakan, tidak pernah mengunjungi, tidak pernah telepon, tidak pernah yang mengirimkan chat misalnya, maka dikhawatirkan orang yang demikian termasuk orang yang memutus tali silaturahmi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menjalin silaturahmi bersama orang-orang yang mungkin ada perbedaan dari segi manhajnya atau akidahnya, atau mungkin mereka itu adalah orang-orang di luar Islam? Perbedaan pemahaman ini tidak menghalangi kita untuk tetap berkunjung dan menyambung silaturahmi. Justru kita berharap dengan kita mengunjungi mereka, ini bisa menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Dan Allah SWT mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan ingatkanlah keluargamu yang paling dekat. Tidak masalah mereka menganggap kita mungkin memiliki pemahaman yang sesat, menganggap kita mengikuti aliran tertentu misalnya, maka jangan sampai itu menghalangi kita untuk tetap menyambung silaturahim. Dan banyak orang yang mendapatkan hidayah hanya karena sebab silaturahim. Dia datang tidak berbicara, datang ngobrol, bertanya tentang keadaan, dan tidak pernah dia menyinggung tentang masalah hukum ini, hukum itu. Tapi orang yang dikunjungi ketika melihat akhlak yang demikian mulia, perhatian yang besar, sementara yang lain tidak memiliki perhatian yang demikian. Ketika sakit dikunjungi, diberikan hadiah, ditanya tentang keadaannya, maka dia akan bertanya-tanya, dari mana dia mempelajari yang demikian. Akhirnya silaturahmi yang kita lakukan menjadi sebab beliau mendapatkan hidayah. Termasuk diantaranya orang yang kafir. Tidak masalah seseorang berkunjung ke sebagian keluarganya yang masih non-Islam. Sebagaimana dahulu Nabi SAW, beliau masih menyambung Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kufur, dan Nabi SAW masih terus menyambung silaturahim dengan
beliau. Bahkan ketika di akhir hayatnya Abu Thalib dalam keadaan sakit dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Maka mengunjungi ini adalah termasuk bagian dari silaturahim Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan atau masih dianjurkan ke seorang suami atau seorang istri yang telah bercerai, apakah masih dianjurkan untuk bersilaturahim dengan keluarga suami atau keluarga istri yang sudah dicerai atau tidak? Tadi sudah disampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan rahim ini adalah keluarga bapak atau keluarga ibu. Keluarga bapak kita dan juga keluarga ibu kita, itulah yang dimaksud dengan ar-rahim. Ya. Adapun orang tua istri, orang tua mantan istri atau mantan besan, mantan mertua, maka ini bukan termasuk rahim. Tapi seandainya seseorang berkunjung ke sana dan tidak melupakan kebaikan-kebaikan mereka sebelumnya, tentunya ini adalah termasuk akhlak yang mulia. Allah Ta'ala a'lam. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dikatakan sebagai pemutus silaturahim apabila seseorang tidak mau membayar hutang? Tidak mau membayar hutang kepada keluarganya. Ya, baik kepada keluarganya saja. Ya. Tidak serta merta dikatakan demikian. Tapi ini adalah kezaliman. Nabi SAW mengatakan, "Maqalul ghaniyyi zulmun." Orang yang menunda-nunda untuk membayar hutang, makanya adalah kezaliman. Ya, tidak serta-merta orang yang mendolimi kerabatnya kemudian dikatakan dia telah memutus tali silaturahim. Nah. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Iqomah. Ya. Satu lagi mungkin. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, bagaimanakah cara seorang istri menyikapi suami yang tidak mau bersilaturahim pada keluarga dan kerabat istri? Ini sekaligus nasihat untuk kita semuanya dan semoga bermanfaat. Setelah kajian ini, semoga masing-masing dari kita memiliki kehendak dan semangat untuk menyambung keluarga. Karena berdasarkan keutamaan-keutamaan yang banyak tadi. Saya nasihatkan supaya dalam sehari kita sempatkan untuk menghubungi satu di antara keluarga kita. Meskipun hanya lewat settingan. Tapi ada di antara mereka yang kita kirimi atau kita telepon. Kalau bisa, ya kalau memang kita tidak bisa mengunjungi secara langsung karena tempat yang jauh dan waktu yang sempit, maka meskipun hanya 5 menit kita berbicara dengan mereka, maka hendaklah kita lakukan yang demikian. Termasuk diantaranya adanya ta'awun antara orang suami dengan istri dalam ketaatan kepada Allah. Hendaklah masing-masing mendukung, mendorong pasangannya untuk menyambung tali silaturahim. Jangan sampai pernikahan itu menjadi sebab terputusnya hubungan kita dengan keluarga kita. Seorang suami harus memahami yang demikian, seorang istri juga harus memahami yang demikian. Karena kalau masing-masing dari kita menyambung silaturahim, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar yang bisa menjadi sebab adanya ketentraman di dalam keluarga kita. Maka hendaklah ini disadari oleh masing-masing dari kita, baik para suami maupun para istri. Masing-masing menyadari tentang keutamaan menyambung silaturahim. Jangan dianggap bahwasanya ini akan mengurangi waktu kita untuk keluarga kita. Justru
orang yang pertama kali mengambil faedah dari silaturahim ini adalah kita dan juga keluarga kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, dan jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.